Batik, menurut Indramayu, Amba dan Titik, banyak cerita di dalamnya. Cerita yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Garis demi garis, titik demi titik, motif bergaris. Semua ada padamu, beragam warna, beragam motif kau buat. Tak terhitung berapa lama kau dibuat. Untuk membuatmu indah, untuk menunjukkan pada dunia. Inilah negara kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Sudah mandi? Sudah. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar kita absen dulu. Ahmad Faris, yes. Coki Kaldi, Dela, Gion Fadli, Hanifah, Nando, Oktaviani, Orial, Rika, Rizal, Rocky. Oke. Kali ini kita agak berbeda ya, karena di sekolah kita itu masih menggunakan kurikulum 13. Nah, sekarang kita
akan coba apa itu kurikulum merdeka. Di sini ada yang namanya P5. P5 itu apa ini kepanjangannya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau nanti di jalan atau di mana di rumah teman kamu atau orang lain nanya apa itu P5 di kurikulum merdeka, artinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada lagi namanya P2RA. Kalau P2RA artinya yang ini, profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi kamu harus tahu P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kalau P2RA profil pelajar rahmatan lil alamin. Di sampingnya ada orang kakak. Ya. Dan lanjut. Boleh kalau mau ketawa, ganteng kata sendiri, kata istri juga ganteng. Ya. Nah, apa isi dari P5 P2RA tadi? Yang pertama, apa itu pelajar Pancasila? Ya, nih, pelajar Pancasila artinya merupakan pelajar sepanjang hayat. Ngerti nggak belajar sepanjang hayat? Ada yang tahu? Apa belajar sepanjang hayat? Belajar seumur hidup. Maju dulu lah. Saya Pak belajar seumur hidup. Belajar itu seumur hidup. Jadi kalau dia mau jawab maju dulu, jangan langsung jawab. Ya, biar temannya lain tahu. Jadi kata Dela tadi belajar sepanjang hayat itu artinya kita belajar seumur hidup. Jadi kita belajar itu bukan hanya di sekolah, di rumah bisa, sedang bermain juga bisa sambil baca, ya. Nonton TV juga sama. Lanjut, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Contohnya apa? Ada di sila yang kedua. Ada yang tahu sila yang kedua? Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia itu berperilaku Pancasila kayak tadi nomor 2, sila kedua. Ya, tadi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ke orang lain, ke siapapun, teman sendiri, tetangga, orang tua dan lain, kita itu harus adil dan beradab. Ada kita kemarin sudah perilaku yang baik, sopan, santun, ya. Lanjut. Kalau pelajar rahmatan lil alamin adalah pelajar yang bertakwa. Ada yang tahu arti takwa? Apa? Yang keras dong. Apa? Menjauhi segala perintah Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Kayak lagunya Ungu berarti ya. Jalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu. Ya, itu benar, itu artinya takwa. Ya, tahu bukan? Tahu, ya. Selanjutnya, selain bertakwa, pelajar rahmatan lil alamin yaitu pelajar yang berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Ya Pak, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah. Pasti kalian sering dengar. Yang lain? Ya. Saya itu bukan bahasa Indramayu. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kita lagi pakai bahasa nasional, itu namanya belajar Pancasila ya. Lanjut. Serta beragama secara moderat. Apa itu arti beragama secara moderat? Ada yang tahu? Saya Pak. Apa? Menghormati agama yang lain. Menghormati agama yang lain. Artinya apa? Artinya kita, kalau kamu tahu di seberang desa ada orang yang lain agama, yaitu
Kristen atau ke agama yang lain kayak Hindu, Konghucu, kalau kamu lihat jadi barang ada, kita jangan apa? Jangan meremehkan mereka, jangan menghina mereka. Mereka juga punya kepercayaan masing-masing. Ya, jadi kita wajib menghormati kata Aulia. Ya, jadi itu yang dinamakan beragama secara modern. Lanjut, ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang P5 dan PPRA. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang satu tadi beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Ya. Selanjutnya ini di sini ada 6 dimensi, keterangannya ada di sini. Nah, ini ya tadi ada 6 dimensi, kita sudah berbicara bersama-sama. Cuma di sini ada tambahan berkebinekaan global. Artinya apa? Kita ini kalau bicara sering dengar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan hanya di Indonesia, ke luar negeri pun. Kita kalau belajar nanti di luar negeri atau kamu sebagai TKW di sana, tetap kita itu orang Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dibawa keluar. Global itu artinya menyeluruh. Ya. Terus pelajar Pancasila saling bergotong royong. Jangan suka sendiri-sendiri. Kalau ada teman-teman yang kesusahan, kita bantu. Namanya gotong royong, tapi dalam hal kebaikan. Ya. Terus belajar Pancasila itu mandiri. Ya, mandiri artinya apa? Mandi sendiri. Artinya apa? Bukan makan diambilin, makan. Bukan, itu namanya tidak mandiri. Ya, bangun sendiri. Jangan sampai sekolah dibangunin terus setiap hari kayak gitu. Kalau bangun sendiri namanya mandi sendiri. Lanjut, kita bahas sendiri. Ada benaran kritis, kreatif. Lanjut. Nih, ada tadi nilai moderasi beragama kata Aulia itu menghormati agama yang lain. Nah, nanti ini 1 sampai 10 silakan kamu baca. Ini contoh berkeadaban, artinya ta'adub, bajaya kasih, LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kamu jawab tentang itu, menurut kalian yang 10 itu apa? Ya. Silakan. Menang baca anak editor handal. Anak pi recah 13, 14, 15, 16, 17. Udah ya. Untuk hari ini Daya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup
pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua. Apa itu contohnya P5, P2RA ya. Kita contohkan nanti di pertemuan yang kedua. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin tentang P5, P2RA. Sebelum itu kita semangat dulu. Tepuk satu. Masih ingat enggak? Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Ulangi. Tepuk satu, Yes. tepuk dua, Oke. tepuk tiga. Masih semangat? Masih. Biarpun panas kita tetap semangat. Ya. Sebelum materi selanjutnya, ada yang masih ingat enggak? Ya, kita kemarin belajar tentang P5, P2RA. Ya, yang masih ingat cung P5 artinya Pak, apa Ustaz? proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya. Kalau P2-nya Saya Pak, apa? profil belajar Pancasila alamin. Profil pelajar Rahmatanil Alamin. Suara laki-laki mana nih? Ya. Lanjut. Ya. Berarti masih pada ingat ya yang kemarin. Sekarang kita baca ini. Ya. Ini contoh kegiatan P5 P2RA. Ya. Ada yang namanya H5, ini contoh sebagai siswa atau peserta didik. Kita nih termasuk H5 hidup di daerah pesisir. Pesisir itu Pak, kita dekatkan dengan pantai, sangat dekat kan, jalan kaki juga bisa. Ya, kalau pesisir pantai atau dekat laut, otomatis biasanya pekerjaannya adalah mayoritas berarti rata-rata, banyaknya. Ya, kita di Jutijuan, Indramayu, kalau kamu lihat ya banyak di pinggir laut ada tambak-tambak udang dan ikan. Pernah lihat kan? Sering kan kadang-kadang main. Jadi hasil laut dan tambak tersebut kebanyakan langsung di tempat dijual, ya di tempat pelelangan ikan, atau juga ke pasar, ya. Pernah ke pasar kan? Nah, atau juga dikirim ke daerah lain, contohnya ke daerah gunung-gunung kan di sana gak ada ikan. Dapatnya dari mana kalau di sana ada ikan? Dapatnya dari kita, ya, yang orang pinggir laut pesisir, ya. Nah, kemudian di sini ceritanya kita nih H5 dan kawan-kawan berinisiatif untuk mengolah hasil laut dan tambak tersebut dalam bentuk kreasi makanan, ya. Maka ia bersama teman-temannya mengunjungi sentra pengrajin kerupuk ikan di desa sebelah untuk belajar cara mengolah kerupuk ikan yang bahannya dari hasil laut dan tambak yang menjadi kerupuk ikan. Kemudian H5 memasarkan kerupuk ikan tersebut di koperasi dan kantin sekolah, ya, atau bisa melalui media sosial kayak Facebook, ya, Twitter dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan,
tahu nggak kalian nih di sekitar kita, mungkin kalian dengar ya, ada kerajinan apa ya yang biasa ada di sekitar kita yang dibuat oleh masyarakat kita? Ada yang tahu? Saya tahu Pak. Apa? Terasi dan kecap. Terasi dan kecap. Bener, kamu lihat ya kadang di samping-samping sawah-sawah lewat bau terasi ya, itu namanya kerajinan kita ya, yang ada sekitar kita. Yang lainnya Pak. apa? Kerupuk kulit ikan. Kerupuk kulit ikan, bener ada ya. Kalau kamu lihat di Bundaran Mangga, terus belok kiri itu sentra pengrajin kerupuk kulit ikan ya. Ada lagi yang tahu? Ada Pak, saya. Apa? Saya pernah jalan-jalan di desa Paman. Yang keras suaranya biar yang lain tahu. Setahu saya pernah jalan-jalan di desa Paman, yaitu ada yang namanya Batik Paman. Batik Paumon. Paman. Itu agak benar ya. Cuma gini, setahu Pak Jaya itu namanya bukan Paumon, balik mungkin daerahnya salah baca ya. Tapi iya Paoman, tulisannya Batik Paoman. Jadi Indramayu juga punya batik. Alhamdulillah kita kebetulan hari ini pakai baju batik ya, termasuk Pak Jaya yang pakai baju batik, belakornya juga batik ya, kebetulan ya. Jadi kita mau nggak Pak Jaya ajak nanti kita jalan-jalan ke tempat pembuatan batik, tapi ya bukan hanya jalan-jalan, tapi sambil belajar, mengecek di lapangan di sana gimana caranya membatik. Karena membatik itu ada dua caranya, ada yang ditulis, ada juga yang kayak sablon itu yang cetak ya. Siap nggak? Ada yang mau ikut nggak? Oke, kalau itu untuk pelajaran hari ini pada yang kira sudah pada mengerti. Itu contoh tadi P5, P2, RA. Nanti kita jadwalkan, kita minggu depan atau minggu depannya lagi, kalau bisa secepatnya Pak Jaya nanti minta izin dulu ke kepala sekolah bahwa kalian untuk berkunjung ke Batik Paoman ya, batik asli orang Indramayu ya. Untuk kali ini Pak Jaya cukupkan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seni yang terkenal di Indramayu adalah seni membatik. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting sebagai kuasnya dan cairan lilin malam sebagai cat lukisnya. Batik di Indonesia sendiri sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Batik ini dibagi menjadi dua, ada batik tulis dan batik cap. Ciri khas batik yang dimiliki oleh setiap daerah dipengaruhi oleh latar belakang budaya, lingkungan, dan letak geografisnya, sehingga batik yang dihasilkan memiliki karakteristik tersendiri. Di Kabupaten Indramayu, ada batik yang dikenal dengan sebutan batik Indramayu atau batik Paoman. Batik Paoman sudah ada sejak ratusan tahun silam. Asal nama Paoman diambil dari kata Paomahan yang berarti perumahan. Batik Paoman Indramayu memiliki ciri khas khusus, yaitu batik pesisiran, seperti burung-burung pantai,
karang laut, hasil lautan, kapal, atau perahu nelayan. Saat ini, Batik Poman memiliki 150 motif batik, tetapi baru 50 motif yang sudah dipatenkan. Beberapa contoh motif batik yaitu motif bokong semar, motif iwak etong, motif kapal kandas, motif kembang gunda, dan lain sebagainya. Warna yang diambil pada Batik Poman sendiri adalah warna cerah. Untuk membeli Batik Poman Indramayu bisa dengan mengunjungi Pauman Art. Umumnya di tempat ini yang diproduksi adalah batik tulis dan sudah dipasarkan di seluruh Indonesia.